ibadah. Orang yang faham, orang yang dia itu hanya modal ibadah tanpa ilmu, di mata saya itu lebih menyulitkan orang yang berilmu. Maka kalau kita ingin menjadi lawan tangguh setan, di hadapan setan tidak dianggap ecek-ecek, maka kita itu harus ilmu. Ini menjadi satu perkara yang saat kemarin itu menjadi hal yang sangat penting. Jauhkan daripada setan. Jangan dikira ketika seseorang itu ibadah yang dengan tanpa ilmu, kadangkala yang menuntun itu adalah nafsu. Saya ulangi, ibadah tanpa ilmu kadangkala yang menuntun nafsu. Menurut dia bagus, tetapi dasar bagusnya menurut perasaan saya, bukan berdasarkan ilmu. Contoh konkret ini, Pak. Beberapa orang itu dia dalam keadaan seperti sekarang ini, kemudian dia itu berkata, Pak Ustadz, ketika seseorang itu dalam keadaan contohnya wabah dan sebagainya ini, dia ingin tetap menjalankan ibadah sebagaimana kalau sholatnya dengan renggang. Berkali-kali saya itu ada orang mengatakan itu enggak ada syariatnya, itu enggak ada aturannya. Dia lebih baik sholat di rumah daripada di masjid dengan renggang, karena menurut dia dengan renggang itu tidak ada syariatnya. Maka saya mengatakan, dalam hadis Rasulullah, contohnya hadis yang muttafaq alaih, yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sawu sufufakum fa'ina taswiyatas sofi min tamamis sholah, rapatkan dan luruskan sof, karena ini menjadi bagian daripada kesempurnaan sholat. Tetapi dalam penjelasan para ulama disebutkan, untuk adanya udzur, contohnya itu kalau dalam beberapa kitab di Masjidil Haram, Pak, saat dulu belum seperti sekarang. Pada saat dulu ketika panas, kemudian dari marmer, ketika panas itu orang tidak tahan, akhirnya itu untuk soft mereka itu mencari yang teduh. Bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan itu menjadi udzur, dan dalam keadaan seperti itu tidak menggugurkan fadilah jamaah. Artinya bagaimana? Dalam keadaan normal, syariat yang berlaku adalah seseorang rapat dan lurus dalam berjamaah. Tapi dalam keadaan udzur, ada dalam keadaan situasi dan kondisi mendesak betul untuk tidak dengan rapat, maka ketika seseorang dia dengan tidak adalah syariat untuk dia. Sederhananya gini, Pak Ustadz, bagaimana hukum orang sholat dengan keadaan tidur? Ya Pak ya. Jawabannya adalah, kalau dia bisa berdiri keadaan normal, dia nggak boleh, sholatnya nggak sah. Tapi ketika dia nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, dia bisanya dengan tidur, maka sholat dengan tidur syariat bagi dia. Nah ini bedanya ilmu, Pak.
Dengan ilmu kita itu tahu, oh demikian. Ada orang itu dalam keadaan seperti ini mengandalkan perasaan. Tetapi ketika seseorang dipandu dengan ilmu, maka dia itu tahu. Malah ada, mohon maaf, wa dalilul akli, ilmu itu akan menjadi penuntun akal kita. Seseorang itu katakanlah dia itu saat masjid ditutup, dia ingin masjid dibuka. Kemudian ditanya, kan kamu bisa sholat itu di rumah. Saya tak pandai Pak sholat memimpin jamaah di rumah. Alasannya gara-gara itu, bukan dari faktor yang lain. Makanya dalam kitab ini disebutkan, ketika seseorang itu melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, maka dia itu akan aman dari godaan setan. Maksudnya bagaimana? Ketika dia di masjid, dia akan berjalan dengan aturan syariat tanpa ada tipu daya setan. Ketika dia toh sholat di rumah juga dia dengan baik. Ketika seseorang itu berdasarkan ilmu, dia itu akalnya akan dipandu, Pak. Penting sekali, contohnya seperti sekarang ini. Kita itu menjadi tahu, Pak, pentingnya syarat rukun dalam ibadah. Kalau dulu mungkin semuanya sholatnya di rumah, jamaah di rumah dengan keadaan normal, orang itu wah yang penting jamaah ngikut imam selesai. Tapi ketika kemarin itu, ya Pak ya, ketika kemarin itu dalam taraweh ketika di rumah itu Pak Ustadz untuk kultum itu menjadi syariat apa enggak? Ada yang tanya, Pak Ustadz, ketika saya itu taraweh di rumah itu enggak ada yang jadi Bilal, tarawehnya sah apa? Tidak. Akhirnya orang itu jadi tahu kekurangannya, Pak. Bahwasanya dalam ibadah itu tidak hanya yang penting kita melakukan, tetapi ilmu dalam ibadah itu menjadi sangat penting. Jelas ya? Makanya ketika seseorang berdasarkan ilmu, maka dia itu amanun min kaidis syaiton. Dia akan menjadi aman daripada tipu daya syaitan. Dalam keadaan bagaimanapun dia itu akan sesuai dengan aturan syariat. Dan dia juga akan terjauhkan daripada sifat hasud. Dia juga akan akalnya dipandu oleh ilmu. Kemudian wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ta'allamu al-ilma. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu beliau menyampaikan, ta'allamu al-ilma, belajarlah ilmu kalian semua. Fa inna ta'allumahu hasanatun wa talabahu ibadatun. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu kebaikan dan mencari ilmu itu ibadah. Ini penting. Sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau menyampaikan, belajarlah ilmu terutama dalam konteks agama. Karena ketika seseorang mencari ilmu itu kebaikan dan ketika dia mencari ilmu itu ibadah. Orang itu sering dia itu menganggap, contohnya, saya mau belajar tata cara tarawih. Ya Pak ya. Banyak orang menganggap yang namanya ibadah tarawihnya. Ya, banyak orang menganggap yang namanya ibadah tarawihnya. Tapi sebetulnya tidak. Ketika dia belajar, ini juga sudah ibadah. Anda ingin belajar tata cara sholat malam.
Orang itu sering menganggap ibadahnya adalah sholat malamnya, proses belajarnya belum ibadah. Padahal yang tepat saat dia belajar pun sudah ibadah. Orang itu saya pingin belajar tata cara puasa. Kita jangan menganggap puasa ibadah, maka ketika seseorang belajar ilmu tentang puasa, saat dia belajar belum ibadah, tidak. Saat belajarnya pun ini juga dihitung ibadah. Maka semakin panjang seseorang itu dia belajar, maka sebetulnya dia melakukan ibadah dengan durasi yang sangat panjang. Katakanlah, saya sholat malam 5 menit, tapi belajarnya 1 jam. 5 menit ibadah yang saya lakukan dengan belajar dalam tempo 1 jam, ini lebih panjang mana, Pak? Belajar. Lah di hadapan syariat, belajar itu juga ibadah. Lah kita jangan sampai menganggap contohnya seperti ini. Ada guru atau ustadz atau syekh berada di meja ini, kemudian menyampaikan tentang satu tata cara ibadah. Kita dalam posisi belajar Al-Quran atau kita belajar ibadah tersebut. Meskipun kita belum melakukan, tetapi kita sudah dihitung ibadah. Makanya Imam Syafi'i itu beliau yang berani memiliki rumus itu, yang namanya tafakkur sa'ah khairum min ibadatis sanah. Orang kalau dia itu belajar tafakur itu lebih bagus berdasarkan hadis itu daripada sholat sunnah 1 tahun. Beliau mengatakan belajar itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Imam Syafi'i itu. Ada orang sholat sunnah, kemudian saya belajar, wah saya ini nggak bisa tentang tata cara wudhu. Saya ketika di rumah menjadi imam ternyata bacaan Quran saya kurang bagus, saya belajar Quran. Menurut Imam Syafi'i, antara sholat sunnah dengan belajar lebih utama belajar. Kenapa? Karena ketika seseorang itu belajar, hakikatnya dia itu akan menjadikan ibadahnya lebih baik. Makanya di sana disebutkan wa talabuhu ibadah. Kita jangan sampai seperti itu. Saya umpamanya ingin haji, kemudian saya itu belajar tata cara haji. Kita itu menganggap ibadah hajinya, loh ini yang salah. Padahal proses belajar juga ibadah. Kita ingin tata cara sholat dengan khusyuk. Kita jangan menganggap hanya sholat dengan khusyuknya lah yang ibadah. Belajarnya pun juga ibadah. Makanya kalau kita bisa seperti ini, proses setiap kali kita menuju ibadah yang lebih baik itu adalah ibadah semuanya. Ya Pak, ya ibadah semuanya. Nah ini kita jangan sampai terbawa pada pikiran kita saja. Ibadah umpamanya sholat sunnah ini, demikian. Proses untuk belajarnya tidak kita anggap ibadah. Kemudian wa mudzakaratahu tasbihun. Mudzakarah ilmu, seseorang saling mengingatkan berkaitan dengan ilmu, itu adalah tasbih. Wal bahsa anhu jihadun. Pembahasan berkaitan ilmu itu adalah jihad. Kalau dalam kitab Al-Adkar karya Imam An-Nawawi disebutkan demikian. Zikir itu ada 2. Pertama zikir bil qalbi.
Kita umpamanya diam tapi hati kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini salah satu dzikir, bentuk dzikir. Yang kedua dzikir bil jawab, dzikir dengan anggota badan kita. Ketika kita itu dzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah atau subhanallah, subhanallah. Tapi beliau juga menyebutkan setiap sesuatu yang di sana itu lito atillah, untuk taat kepada Allah, maka dia itu hakikatnya juga dzikir. Ketika seseorang membahas tentang ilmu, katakanlah saya membahas tentang fikih. Dalam fikih itu ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh. Dalam fikih itu ada tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, tata cara sholat berjamaah. Pembahasannya demikian. Tetapi pembahasan ini adalah karena dia untuk menjalankan syariat Allah. Maka dalam kitab Al-Adkar disebutkan selama orang dalam keadaan itu dia dalam posisi dzikir. Meskipun dia terlihat itu pembahasannya mungkin diskusi ilmu, tapi karena itu juga bagian daripada menuju kepada Allah, maka dia dzikrun lillah, dzikir kepada Allah. Kemudian wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu adalah shadaqah. Kalau umpamanya shadaqah uang, mungkin seseorang itu ada rasa, sebagian orang yang dermawan enak saja, sebagian orang yang pelit kadang itu susah. Tapi ada sedekah itu yang kita itu akan tidak merasa berat, yakni ilmu. Ini saya kasih satu hadis Rasulullah gini. Kita mungkin sering mendengar, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Ketika seseorang itu mati, anak Adam mati, maka in qata amaluhu, amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Katakanlah dia itu wakaf untuk masjid, wakaf untuk anak yatim, wakaf untuk, pokoknya sedekah yang bersifat jariyah. Yang kedua waladun sholih yad'ulah, dia berhasil mencetak anak yang anak itu sholih, yang juga mau mendoakan orang tuanya. Yad'ulah, enggak hanya sholih saja, dia punya anak, anaknya soleh dan mendoakan orang tua. Dan yang ketiga itu ilmun yungtafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Seringkali orang itu hanya pada pembahasan sedekah jariyah dan waladun sholih. Nah, saya ingin membahas yang ilmun yungtafa'u bih. Maksud hadis itu gini, Pak. Ketika seseorang itu memiliki ilmu, yang ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka meskipun orang yang mengajarkan itu wafat, dia akan tetap amalnya tidak putus. Selama ilmu yang diajarkan diamalkan, maka ilmu itu akan maka amalnya tidak putus. Praktek sederhananya gini, Pak. Kita punya anak. Anak kita itu kita ajarkan, ayo nak, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak kita itu bisa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita semua pasti bisa, Pak, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berhasil umpamanya mendidik anak kita berdasarkan ajaran kita, anak kita bisa membaca bismillah. Maka berdasarkan hadis itu, selama anak ini membaca bismillah, meskipun kita mati, amal kita tidak putus.
Dalam penjelasan hadis itu, ketika anak ini mengajarkan kepada anaknya, kita orang yang mengajarkan pada anak ini tetap amalnya tidak putus. Itu kalau bismillah. Kalau kita berhasil mengajarkan Al-Fatihah, kalau kita berhasil mengajarkan tata cara sholat, kalau kita berhasil mengajarkan tata cara membaca Al-Quran, contohnya Al-Fatihah, kita dalam sehari itu membaca Fatihah berapa kali? Ya, minimal itu 17 kali, 17 rakaat minimal. Berarti kita umpamanya saat kita wafat, kita punya satu investasi, tiap hari dapat kiriman amal 17 Fatihah yang dibaca anak kita. Itu kalau anaknya satu. Kalau anaknya itu katakanlah 10, Pak. Nah ini makanya ketika seseorang itu mau mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, itu pahalanya sangat besar, dan tanpa sadar itu menjadi satu sedekah yang tidak akan pernah putus. Maka kalau orang itu betul-betul alim, Pak, dia itu contohnya kepada anak, itu dia akan memuliakan anak. Mohon maafin, karena anak itu investasi kita. Anak itu investasi kita. Saya sholat kepada anak saya, maka ketika seseorang wafat, anaknya bisa sholat berdasarkan dia selamanya amalnya tidak akan putus. Dan ketika dia mengajarkan tata cara sholat, tidak hanya dianggap tanggung jawab orang tua pada anak, tapi sebuah sodako. Kalau kita memberikan harta kepada anak, mungkin berapa temponya? Kalau kita memberikan harta kepada anak, berapa mungkin durasinya? Tapi kalau kita memberikan ilmu, maka selama anak itu mengajarkannya, kita akan tetap dapat amal yang tidak putus. Makanya menurut Mu'adz bin Jabal, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah. Ketika kita mau mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, maka kita sebetulnya sedang sedekah. Mohon maaf, Pak, kita itu termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Di masjid ini saya yakin kita memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Umpamanya masjid ini yang mampu mengelola dengan baik, dia menyumbangkan pikirannya. Orang yang memiliki, katakanlah saya memiliki satu ide yang baik, mau menyumbangkan idenya. Dia mau umpamanya ilmu tentang bagaimana mengelola atau pendidikan yang baik, dia mau memberikan ilmunya. Kalau seseorang mau mensedekahkan ilmunya, Masya Allah itu. Ya Pak ya. Makanya ini penting sekali apa yang Mu'adz bin Jabal. Kemudian dilanjutkan. Wa qala Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah ini merupakan seorang mujtahid mutlak yang memiliki madhab, dan beliau juga guru daripada Imam Syafi'i ketika beliau di Mekah. Arfa'un nasi indallahi manzilatan mana bainallahi wa baina ibadihi wa hum al-anbiya'u wal ulama'u. Sufyan bin Uyainah itu murid dari sekian banyak tabi'in. Sufyan bin Uyainah itu termasuk ulama pakar hadis pada masanya. Lah beliau mengatakan, arfa'un nasi, orang yang paling tinggi derajatnya indallah, di sisi Allah, manzilatan derajatnya, mangkana bainallah wa baina ibadi, yakni orang yang dalam posisi dia menjadi penengah antara Allah dan hamba. Ini menurut Sufyan bin Uyainah.
Orang yang derajatnya paling tinggi adalah orang yang berada pada posisi antara dia, Allah, dan hamba. Siapa itu? Al-anbiya wal ulama, para nabi dan ulama. Maksudnya bagaimana, Pak? Seseorang ketika dia memiliki ilmu agama, dia mau mengajarkan kepada orang lain, berarti dia itu kepada Allah. Ulama itu dia menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Nabi itu makanya disebut Rasul, utusan, karena dia sebagai utusan Allah, wakil daripada Allah. Penghubung antara Allah dengan hamba adalah al-anbiya. Kalau seseorang dia langsung nyempal menuju kepada Allah, nggak bisa ini. Lah lewat Nabi Muhammad ini. Maka kalau dalam pendapat sahabat Sufyan bin Uyainah, orang yang derajatnya paling tinggi adalah orang yang berada pada posisi antara Allah dengan hamba. Kita mampu ini, umpamanya saya punya istri. Istri saya ajarkan tata cara ibadah yang baik kepada Allah. Berarti antara dia menuju Allah. Ini contoh, Pak. Ya. Dia menjadi orang yang bisa dekat dengan Allah melalui perantara saya. Nah, menurut Sufyan bin Uyainah, orang yang dalam posisi ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang menempati posisi ini siapa? Para nabi dan para ulama. Makanya dalam salah satu dalam salah satu hadis diriwayatkan, man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Orang yang dia itu sholat menjadi makmum daripada orang alim, maka dia seperti halnya sholat menjadi makmum Nabi. Orang alim itu dalam banyak redaksi memiliki posisi yang sama dengan Rasul, bukan berarti derajatnya, tetapi al ulama warasatul anbiya. Nah, kenapa memiliki posisi yang tinggi? Karena dia menjadi penghubung, media seseorang menuju Allah. Kalau kita berhasil, katakanlah dalam lingkup yang kecil dulu, keluarga kita, anak kita, saudara kita, mohon maaf katakanlah tadinya dia sholatnya bolong-bolong, melalui media yakni dakwah kita, dia bisa menjadi sholat lebih baik. Katakanlah anak saya, melalui saya dia menjadi orang yang bisa menjalankan sholat. Maka kita menempati posisi ini, Pak. Ya, menempati posisi ini. Nah, kalau sudah dalam posisi ini, menurut Sufyan bin Uyainah, orang yang memiliki derajat paling tinggi. Karena jasanya luar biasa. Lah ini kan sepertinya mudah, mohon maaf. Sebetulnya mudah. Kita tidak perlu katakanlah membayangkan ulama yang hebat-hebat, contohnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Imam Malik. Tapi kita membayangkan dalam lingkup yang paling kecil kita dulu. Apa yang kita bisa dan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ini penting sekali, Pak. Maka kalau sudah seperti itu enak, Pak. Masya Allah enak. Seseorang dia tanpa melihat saya itu orangnya bisa apa, spesialisasinya apa, tapi dia orang yang sangat mudah, yang dia itu memberikan ilmu kepada orang lain. Udah, anak saya berusaha untuk memberikan sumbangsih tata cara saya, bisanya tata cara sholat, ya sholat yang saya ajarkan. Katakanlah istri, katakanlah keluarga. Kalau sudah berhasil, lingkungan. Ya Pak ya. Kalau sudah berhasil, lingkungan.
Kalau sudah berhasil, katakanlah Anda menjadi pimpinan sebuah perusahaan. Bagaimana anak buah? Menjadi penghubung antara hamba kepada Allah. Nah, menurut Sufyan bin Uyainah, orang yang dia dalam keadaan seperti ini, orang yang arfa'un nas indallah manzilatan. Orang yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin ada ditanyakan dari para jamaah, kami persilahkan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oh itu, mungkin biar yang lainnya dengar juga, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, saya yakin dan percaya bahwasanya hampir setiap orang tua menginginkan agar mengajarkan secara langsung kepada anaknya hal-hal yang berkaitan dengan nilai ibadah, seperti misalnya mengajarkan Al-Fatihah tadi. Namun ada kondisi di mana mungkin orang tuanya kurang fasih dalam membaca Al-Fatihah. Mungkin makhraj hurufnya tidak pas ya, atau dulu karena bacanya kurang maksimal. Sehingga dia khawatir jika dia mengajari anaknya Al-Quran, maka dia akan mengajari sesuatu yang tidak benar. Akhirnya dia mengambil jalan memanggil seorang guru yang bagus untuk mengajari anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan memanggil guru tersebut untuk mengajari anaknya, orang tuanya mendapatkan fadilah, keutamaan seperti gurunya mengajarkan anaknya tersebut? Itu satu, Ustaz. Yang kedua, ini pertanyaan umum, sering diulang-ulang, berkaitan dengan musafir, sholat untuk musafir. Misal kita pulang kampung, Ustaz. Hari ini kita mau ke Jawa nih, misalnya. Kita sore asal berangkat dari Batam menuju ke Malang lah misalnya. Iya. Sampai di rumah Malang itu katakanlah jam 10 malam. Pertanyaan saya adalah, kapan mulai kita bisa jamak kosornya itu? Sampai hari apa? Misalnya kita berangkat hari nyampe Senin malam di tujuan, terus kembali lagi ke Batam hari Sabtu misalnya. Sampai kapan kita jamak kosornya itu di kampung tujuan kita? Terus untuk misalnya saya orang Batam, istri saya orang Malang, tapi istri saya sudah menetap di sini lama. Ketika dia pulang kampung ke Malang, apakah dia juga berhak untuk mendapatkan jamak kosor tadi? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah ketika seseorang dia tidak mampu untuk mengajarkan kepada anaknya, akhirnya dia meminta bantuan kepada ustadz atau orang yang ahli dalam hal itu untuk mengajarkan. Apakah orang tuanya dapat? Kalau dalam hal ini maka orang tuanya itu mendapatkan pahala daripada wasilah atau tasabub namanya. Nah ini pahala daripada katakanlah orang tua. Dia karena menjadi penyebab anak itu bisa baca Al-Quran dengan orang tua mendatangkan guru, pahalanya pahala itu. Ya, pahalanya pahala itu. Ini namanya pahala tasabbuh. Menjadi perantara, menjadi wasail. Tetapi beda ketika katakanlah orang itu dia mengajarkan Al-Fatihah dengan orang tuanya beda.
tetapi dia mendapatkan pahala namanya tasabub, pahala menjadi perantara. Maka kalau menurut saya, katakanlah kita itu tidak fasih, tetapi kita itu tetap bisa semampu kita. Minimal kita tetap memberikan sumbangsih. Anak ini ibadahnya ada satu investasi saya di dalamnya. Entah bismillah saja, entah tata cara wudhu saja. Contoh kecil, Pak. Contoh kecil. Anak itu sering ketika belajar wudhu di sekolah diajarkan oleh guru, diajarkan, tetapi kadangkala karena anak dia kurang teliti. Maka orang tua, nak ayo wudhu, cek sininya kering atau basah. Ini kan syarat ini. Kita, oh ini kering, maka harus basah ke sini. Kita sederhana ini. Tapi ketika kita mau mengecek ini, anak setiap kali wudhu menjalankan itu karena tata cara wudhu yang benar, kita dapat pahala mengajarkan. Contoh lagi biasanya sini, anak kalau wudhu biasanya sini masih kering. Kita cek ini sederhana. Wudhunya bagaimana? Oh ini masih kering, harus basah. Lah padahal setiap kali dia wudhu ke depan pasti ini harus basah. Nah, kita mampu mengajarkan sederhana tapi itu efektif. Maksudnya bagaimana? Kalau bisa orang tua tetap harus ada sumbangsih. Jelas ya? Yang kedua adalah orang ketika dia musafir itu sampai kapan? Kalau dalam hal ini contohnya di dalam kitab Munil Muhtaj. Di sana itu disebutkan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 hari. Ada yang mengatakan lebih daripada 12 hari atau 18 hari. Dasarnya apa? Nabi Muhammad itu beliau pernah pergi ke Mekah menaklukkan Mekah. Di sana itu waktunya enggak sehari 2 hari, Pak. Di Mekah itu lebih daripada 10 hari, 15 hari lebih. Beliau di sana, beliau itu menjalankan sholat sebagaimana musafir. Jelas ya? Itu di dalam kitab Munil Muhtaj. Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan berdasarkan daripada hadis itu, sejarah itu, selama dia jadi musafir maka boleh. Ya selama dia jadi musafir maka boleh. Tapi ini bukan berarti gini, kalau saya sudah sampai di tujuan maka di sana saya itu enggak. Jadi umpamanya saya ingin pulang ke rumah, ya Pak ya, pulang ke rumah di Jawa. Kemudian ketika saya di Jawa, selama saya di Jawa saya menjalankan praktek musafir, enggak, karena saya sudah sampai di tujuan. Tapi berbeda kalau saya tujuannya Jawa, saya singgah di Jakarta. Singgah ini tujuan saya bukan sana, saya singgah. Lah ini loh dalam konteks ini kapan ini? Ulama selama dia itu musafir ya boleh. Dia bukan tujuannya ini tapi dia singgah, mukim, iqomah di sana. Jadi demikian, dalam hukum musafir berapa lama seseorang boleh menerapkan hukum musafir? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan maksimal 3 hari. Ada yang mengatakan selama dia jadi musafir meskipun lebih daripada 3 hari boleh. Dasarnya sebagaimana tadi. Jelas ya? Seperti itu. Sudah ada pertanyaan lagi atau cukup Pak ya? Ya semoga melalui kajian kita ini kita menjadi termotivasi Pak, untuk belajar ilmu dan untuk mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah satu media yang menjadikan kita orang yang memiliki derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan pembacaan Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama, wabah yang melanda daripada bangsa kita segera oleh Allah diangkat. Kita semua oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Amin Allahumma
Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.